juga bagaimana mendorong, mensupport OPD terkait dan termasuk mitra kami itu biar mereka punya program-program yang atau inovatif. Program yang memang meningkatkan kreativitas mereka. Ya kan? Supaya apa? Kita harus berpikir bahwa semakin berjalannya waktu, program itu harus ada inovasi. Tidak bisa kita hanya mengacu pada program yang copy paste semua. Kita harus punya program terobosan-terobosan yang menyesuaikan dengan zamannya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai tentunya dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat. Dan kali ini saya sudah berada di fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tangerang, dan di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita Bapak Nasrullah Ahmad Jamaluddin dari fraksi Partai Gerindra dan juga sekaligus Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya, awal tahun ini lagi kencang-kencang semangat ya. Harus dong. Harus semangat, jadi nggak ada istilah awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun ya Pak? Kita sebagai wakil rakyat harus bisa memperjuangkan dan tetap semangat untuk semangat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kendor ya istilahnya ya. Nah, termasuk salah satunya di program Melekat ini tentu saja di Kabupaten Tangerang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, banyak mitra kerja tentu saja dalam hal ini OPD begitu ya Pak Ketua, dan tentunya sebagai layanan dasar juga untuk masyarakat. Nah, di Komisi 2 ini lebih ke bidang perekonomian dan kesra ya Pak? Iya, betul. Dan ini sudah berjalan di awal tahun, sudah istilahnya lari ya Pak, bukan jalan di tempat lagi ya? Udah running sekarang. Sudah running. Saat ini sedang apa nih Pak di Komisi 2 concernnya? Pada prinsipnya kita concern di semua lini yang termasuk atau semua PD yang termasuk mitra kita. Ya, mungkin yang diantaranya ada pendidikan, kesehatan, koperasi dan UKM, terus ketenagakerjaan, juga sosial, penanggulangan bencana, terus perlindungan perempuan dan anak, terus ada dinas kelautan perikanan dan banyak hal lah. Kurang lebih ada 15 ya Pak ya? Iya, kurang lebih 16 belum ditambah dengan BUMD ya. Wah, terus banyak itu ya. Luar biasa perusahaan daerah yang perlu kita kontrol semua kinerjanya dalam bentuk pelayanannya. Betul, karena memang fungsi dari DPRD tentu saja dari segi monitoring ya, pengawasan selain anggaran juga ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke beberapa mitra kerja, kemudian bentuk seperti apa sih pengawasannya. Saya ingin lebih kenal dulu di Komisi 2 ini Pak. Ini kan pasti dari macam-macam bendera ya. Ini seperti apa nih menjadi Ketua Komisi 2 sendiri? Ya, kalau Ketua Komisi 2 semenjak saya ditunjuk oleh pimpinan fraksi, ya, yang notabene kepanjangan dari pimpinan Partai Gerindra, kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan anggota komisi yang memang mereka berasal dari semua fraksi yang ada, perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tangerang ini. Ya, dengan berbagai macam karakter yang mereka punya, saya coba mengimbangi mereka. Tentunya kita buat semacam ya sinergitas lah satu sama lain supaya tugas pokok dan fungsi Komisi 2 ini berjalan maksimal ya dalam implementasinya di lapangan. Betul. Ada 11 ya? Ada 11 anggota. Semuanya anggota ada 11. Kalau pimpinan kan 3. Jadi kalau sisanya anggota. Bagi tugasnya gimana Pak? Ya, kita kan masing-masing anggota itu kan punya background yang berbeda-beda. Nah, kita coba nanti kan kita ada pimpinan 3. Pimpinan kami itu pertama kami dari Gerindra, saya dari Gerindra, sekretarisnya itu dari P3 dan wakil ketuanya itu dari PAN. Nah, mereka semua alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan saya untuk meningkatkan kinerja komisi itu biar lebih baik dan maksimal. Betul. Ini biasanya ada pertemuan rutin nggak sih Pak dengan anggota Komisi 2? Ada rutin. Setiap kita mau hearing, kita rapat internal dulu, kita apa yang menjadi tugas dari atau disposisi dari pimpinan DPRD, kita coba rapat internal di komisi. Nah, baru kita siapa yang nanti yang memimpin rapat ini kita tentukan. Nah, itu pun berdasarkan tentu hasil musyawarah antar
anggota komisi. Anggota komisi. Jadi ini berbagi tugas dan Ya. peran ya di masing-masing anggota di Komisi 2. Nah, ini yang cukup menarik, tadi ada kurang lebih 16 mitra kerja dan tambah juga ada BUMD ya, Pak Ketua. Nah, ini tentunya banyak yang memang menjadi PR di Kabupaten Tangerang sendiri. Kemudian bentuk fungsi dari DPRD juga bentuk pengawasan. Ini mungkin berkaca di akhir tahun kemarin ada beberapa realisasi pencapaian dari masing-masing OPD. Yang menjadi catatan mungkin di 2023 apa nih Pak? Agar realisasinya juga bisa tepat sasaran begitu. Begini, kalau tugas Komisi 2 itu kan salah satu bentuk pelayanan ya. Kita mengawasi atau mengontrol tentang pelayanan publik ya yang dilakukan oleh para OPD yang tentunya dalam ini mitra komisi. Ya. Nah, ada beberapa hal kemarin ada yang belum tercapai. Nah, kita tanya kenapa, alasannya apa? Kenapa belum tuntas? Kenapa belum tuntas? Ya. Nah, kalau belum tuntas yuk kita cari solusi bareng-bareng. Ya. Kalau sudah tuntas, buat program ke depannya bisa biar ditingkat lagi. Kita seperti apa ke depan. Nah, kita tanya tiap-tiap OPD itu. Nah, terutama contoh lah kesehatan. Tahun kemarin kita belum mencapai UHC. Sekarang kita UHC kita udah 98%. Ya, UHC kita itu merupakan juga tugas sinergitas antara eksekutif dengan legislatif, khusus Komisi 2 dengan Dinas Kesehatan. Ya. Terus banyak hal lain termasuk Jamkesda. Nah, kan ini kan di mana daerah lain itu sudah tidak ada Jamkesda, tapi Kabupaten Tangerang alhamdulillah masih ada walaupun kita 2 HC. Apalagi kemarin Pak Bupati tanggal 14 kemarin dapat awards dari Wapres dengan gelar UHC Award untuk kepala daerah yang berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan dan sudah melakukannya dengan program UHC. Alhamdulillah ya. Itu. Nah, kita dorong OPD yang lain supaya penilaian pusat terhadap program yang disampaikan oleh yang di program Pak Bupati bisa menjadi perhatian penuh, bahkan menjadi penghargaan oleh pusat juga. Nah, itu merupakan track record tersendiri bagi kami di Komisi 2 bahwa apa yang kami perjuangkan selama ini bisa berbuah hasil, ada penilaian bahkan adanya award dari pusat untuk kepala daerah dalam hal ini Pak Bupati. Nah, ini juga concern ya, karena memang kesehatannya juga layanan dasar juga ya, Pak Ketua ya di Kabupaten Tangerang. Tentu saja selain kesehatan juga sektor-sektor lainnya juga terus harus seimbang begitu. Salah satunya pendidikan. Begitu ya. Ini seperti apa gambaran pendidikan di Kabupaten Tangerang sendiri nih Pak Ketua? Ya, pendidikan di Kabupaten Tangerang itu alhamdulillah ya. Kita bertahap step by step kita coba benahi sistem pendidikan di Kabupaten Tangerang. Ya. Apalagi Pak Bupati melalui RPJMD ada namanya gerakan sekolah menyenangkan. Kita membuat satu pemahaman dengan Dinas Pendidikan bagaimana program Bupati ini bisa berjalan melalui gerakan sekolah menyenangkan. Selain itu juga kita benahi infrastruktur. Dan alhamdulillah infrastruktur kita terus dibenahi dan bukan hanya bangunan saja, infrastruktur fisik saja, bahkan peningkatan sumber daya manusia juga kita SDM-nya ya. Di SDM-nya bagaimana gerakan sekolah menyenangkan biar anak itu belajar itu betah. Bisa menyenangkan. Bisa menyenangkan. Nggak mesti harus jam 5 pagi ya? Iya, nggak harus. Itu bagi kita yang nggak sesuai lah. Jam 5 pagi orang waktu sholat subuh. Iya. Kan? Makanya program yang disampaikan oleh Pak Bupati ini bagus sekali. Gerakan sekolah menyenangkan. Nah, kami dari Komisi 2 mensupport itu supaya berjalan dengan maksimal. Ya, kalaupun ada masalah di bahasa teknis, ya kita bisa benahi bareng-bareng supaya program itu sesuai dengan program Bupati mewujudkan Tangerang gemilang dan pendidikan yang lebih gemilang. Betul. Apalagi ini mendekati mungkin tahun ajaran baru. Ini kan sudah PPDB dan lain sebagainya. Sudah ada arah ke sana mungkin Pak untuk pengawasan dan lain-lain? Ya tentu kami sesuai dengan tupoksi kami, Komisi 2 memantau terus semua program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini yang ngurusin bidang pendidikan. Ya, terus kami juga berharap selain fisiknya juga dirapikan, dibenahi, juga kan kita benahi tentang bagaimana tenaga pendidiknya. Ya kan? Ya alhamdulillah kemarin Bupati impornya sudah cair tuh tenaga honorer tuh. Insentifnya kan atau honornya. Ya kan bagus juga kan? Kesejahteraannya biar bisa meningkat. Nah, tinggal bagaimana kita membuat pola sistem di Kabupaten itu biar lebih berkualitas. Gitu. Kita tahu bahwa daerah Kabupaten Tangerang itu kan sangat luas. Betul. 29 kecamatan. 274 desa. Iya. Ya kan? Nah, ini juga luar biasa. Pendidikan itu kan selalu dinamis perkembangannya. Betul. Kurikulum berbeda terus ya. Betul. Nah, ini bagaimana kita benahi? Yuk kita
harus adakan peningkatan itu dengan cara peningkatan kualitas SDM pendidik juga. Ya, terutama ya. Ya. Walaupun sebetulnya concernnya kan di SD dan SMP Ya, dan juga tetap. memang kewenangannya di kabupaten Ya. ya. Artinya ya kalau kita nggak bareng-bareng, bagaimana bisa mendidikan pendidikan yang lebih bagus? Betul. Karena dari pendidikan sumber itu daya bukan hanya manusia. tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab kita semua. Betul. Betul. Gitu. Bagaimana memberikan hak kepada anak Ya. terutama dalam segi pendapat hak bersekolah, Hak sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak pendidikan dan yang baik. Karena sudah diatur dalam undang-undang. Ya, itu diatur dalam undang-undang dan juga memang biaya pemerintah juga atau dari pusat maupun daerah sudah banyak membantu dalam bentuk operasional, ada bos reguler Betul. dari ke daerah kabupaten membuat bantuan bosda, bos daerah. Alokasi anggaran tahun ini berbeda nggak sih Pak dibanding dengan tahun Ya tiap tahun berbeda dengan kebutuhan. Kita aja kalau saya tidak salah yang tahun 2023 ini alokasi sekitar 1,82 T untuk pendidikan. Luar biasa kan? Iya, iya. Nah, itu nanti kan cara teknisan itu dinas pendidikan lah yang jelasin. Yang akan mengatur Mengaturnya. ya, seperti apa Kita nanti. kan hanya tahu undang-undangnya saja. Menganggarkan Sesuai dengan perencanaan yang mereka buat. perencanaan dari dinas pendidikan tentu saja. Ya. Nah, selain tadi kesehatan, kemudian pendidikan, faktor yang lain juga yang tentu saja masih menjadi concern ya, Ya. tenaga kerja. Nah, Ya. ini kan kalau kita lihat Kabupaten Tangerang kan sebetulnya kawasan industri ya. Ya. Nah, seperti apa sih Pak penyerapan tenaga kerja sendiri di Kabupaten Tangerang? Data menurut laporan dari Disnaker kepada kami, Kabupaten Tangerang itu total perusahaan atau industri yang ada di kabupaten sekitar 11.000. 11.000. Nah, tentu tenaga kerja juga banyak. Apalagi bukan hanya pribumi kabupaten saja Pendatang yang juga banyak. ya, orang-orang urban juga Iya, ada. Nah, ini kan perlu kita perhatikan kondisinya supaya kondusif semua. Apalagi kalau Mbak bisa lihat di lapangan, tuntutan karyawan juga banyak. Nah, ini kan jadi harus ada semacam kesepahaman antara pihak pekerja dan pengusaha juga. Iya. Ya, di mana tuntutan karyawan pengen naik UMR kita kan ditetapkan hampir sama kalau tidak salah dengan Cilegon, mungkin lebih besar Cilegon sedikit ya. Dengan kita. Nah, ini juga masih ada terjadi hal-hal seperti itu, ya. Menyampaikan aspirasi memang diperbolehkan menyampaikan aspirasi, tapi kan kita itu kemampuan perusahaan seperti apa. Betul. Jangan sampai nanti ada pengurangan karyawan Ya, besar-besaran pengurangan ya. PHK besar ujung-ujungnya kan ke dewan lagi, ya kan? Ya, jadi dari banyak perusahaan yang ada di kita, sampai kemarin ada perusahaan yang tidak sanggup bahkan mereka relokasi dari Kabupaten Tangerang. Nah, ini jadi perhatian kita semua, Betul. gitu kan? Nah, makanya di sini kami dari Komisi 2 selain Musnaker bagaimana juga mendorong Disnaker dan Dinas Koperasi Usaha Mikro bagaimana mereka membuat program untuk entrepreneur bagi setiap warga Kabupaten Tangerang. Tidak harus selalu bekerja di perusahaan atau di pabrik atau di buruh lah, walaupun saya yakin kemampuan mereka seperti itu, tapi ada nggak caca lain misalkan menjadi seorang entrepreneur. Potensi lain ya. Potensi itu kita kembangkan biar lebih maksimal, biar lebih bisa menjadi daya saing lah secara ekonomi. Dan saya yakin penduduk kabupaten itu punya kemampuan untuk itu. Betul. Ya, banyak hal yang bisa startup dan sebagainya kan banyak gitu usaha-usaha begitu. Mungkin dengan pelatihan untuk Ya. bisa menggali potensi atau skill-skill yang ada mungkin dengan dinas terkait begitu. Iya, itu kita sudah buat BLK. Ada banyak latihan kerja. Setiap desa pun ada program namanya pemberdayaan. Ya kan, entah itu dalam hal tata boga atau menjahit atau hal lainnya berbengkelan misalkan. Itu kan sudah diprogramkan. Tinggal kesiapan mereka bagaimana bisa nggak terjun di masyarakat. Kita coba tadi itu menciptakan warga kabupaten itu biar bisa berkarya dan berdaya. Betul, Nah, itu yang betul. terpenting sebetulnya. Betul, apalagi pada saat masa Covid tuh banyak yang beralih profesi Ya, ya Pak. banyak secara Membuka online ruang. sekarang. Nah, itu kan di rumah aja orang bisa usaha. Betul, Di pakai dapur, handphone ya. pakai handphone bisa. Itu kan lebih bagus kan begitu. Iya. Ya. Jadi membuka peluang usaha sendiri ya. Ya. Karena tadi keterbatasan juga penyerapan tenaga kerja mungkin bisa dengan cara yang lain begitu ya. Iya. Nah, itu yang saya maksud bagaimanapun juga fungsi kita bagaimana selain fungsi budgeting, controlling, bahkan katakanlah membuat perda, membuat undang-undang, juga bagaimana mendorong, mensupport OPD terkait dengan termasuk mitra kami, yang termasuk mitra kami itu biar mereka punya program-program yang atau inovatif. Program yang memang meningkatkan kreativitas mereka. Ya kan? Supaya apa? Kita harus berpikir bahwa semakin berjalannya waktu, program itu harus ada inovasi.
Tidak bisa kita hanya mengacu pada program yang copy paste semua. Iya. Kita harus punya program Tidak terobosan-terobosan menyesuaikan yang saat ini yang ya. menyesuaikan dengan zamannya gitu. Betul, termasuk juga mungkin walaupun memang kewenangannya di provinsi ya Pak, Ya. terkait dengan job matching di SMA Ya. atau SMK itu juga Ya. tentu saja menjadi landasan ya agar Ya. sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Aduh begitu. iya, makanya saya bilang kalau di Snaker juga buat program pemagangan untuk di Snaker, walaupun di tamatan SMA. SMA itu kewenangannya provinsi, Iya. tapi kan yang belajarnya peserta didiknya kan orang kabupaten. Betul. Mereka kan pasti mencari kerja wilayah kabupaten, Iya. minimal terdekatnya ya, dominannya. Nah ini kan harus ada program yang sifatnya bagaimana bisa menyalurkan mereka gitu loh. Saya dulu mengusulkan bagaimana supaya program pemagangan untuk lulusan SMA, SMK di Kabupaten Tangerang ya untuk bisa magang di perusahaan sebuah perusahaan. Betul. Mereka kerjasama dengan PT perusahaan-perusahaan besar tentunya yang mempersiapkan itu gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Iya, ya. berpasar. Jadi anak-anak ataupun juga lulusannya nanti bukan Iya. nambah jumlah pengangguran ya Pak. Aduh iya. Kita kan Tapi nggak mau minimal punya skill ya nanti yang mungkin harus bisa skill mereka. Dan alhamdulillah itu sudah mulai dijalankan dan terobosan harus berani kita membuat terobosan jangan sampai pengangguran di Kabupaten Tangerang lulusan ribuan, pengangguran juga banyak. Nah, itu kan masalah juga kalau tidak diurus dari sekarang. Betul, gitu. betul. Termasuk juga diantaranya beberapa mitra kerja selain tadi ya, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, kemudian juga tentunya tadi ya pemberdayaan masyarakat juga ini penting sekali ya Pak. Ini banyak hal yang mungkin bisa dilakukan gitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Termasuk juga dengan program strategis nasional yaitu saat ini menurunkan angka stunting. Nah, ini termasuk juga yang menjadi concern ya Pak? Ya, concern stunting itu banyak sekali. Makanya saya minta Dinas Kesehatan itu mengevaluasi semua program-program stunting dan kalau memang perlu katakanlah perlu pendanaan, coba usulkan kepada kami. Ya, kami harus punya data tentang berapa perkembangan stunting kita. Menurun apa bertambah? Kalau informasinya sih menurun ya, alhamdulillah. Ya, itu perlu kita evaluasi terus masa stunting. Ya, jangan sampai di Kabupaten Tangerang ada stunting, gizi buruk apalagi. Nah, itu kan repot lagi. Betul, Ya kan? betul. Apalagi kita kan sudah luar biasa program kesehatan di kita gitu ya. Dan anggarannya cukup lumayan di Kabupaten Tangerang itu. Nah, terkait dengan hal yang lain nih Pak, ini terkait juga dengan BPBD ya, ataupun juga ini kan sudah masuk di musim puncak ya, sebetulnya ini agak mundur begitu ya. Nah, seperti apa sih Pak untuk penanganan bencana? Kita sih harapannya tidak terjadi. Ataupun antisipasi, seperti apa koordinasinya dengan mitra terkait gitu? BPBD merupakan salah satu mitra kami. Ya, saya mengharap selain komunikasi dengan kepala BPBD bahwa setiap musim di wilayah kita deteksi yang rawan bencana. Sudah ada ya mitigasi kan? Sudah ada mitigasi pemetaannya. Nah ini kan mereka laporan ke saya kemarin ya ada kejadian banjir di perumahan Taman Belaraja situ. Saya telepon mereka udah pemetaan udah deteksi, saya bilang langsung tanggap, langsung cari bantuan, kirim bantuan. Jangan sampai mereka warga itu telepon ke saya gitu kan. Dan itu kan ada camat, ada kepala desa atau lurah. Ya alhamdulillah mereka sudah merespon itu dengan cepat dan memang program BPBD itu bagaimana mereka cepat tanggap, siap. Artinya jangan ngeluh. Itu konsekuensi dari tugas. 24 jam ya 24 jam. Nah, gitu. Baik, ini tadi sedikit banyak sudah berkoordinasi terkait dengan mitra kerja. Nah, ini sekarang mungkin ke Pak Ketua nih. Biasanya kalau reses masyarakat yang datang apa sih Pak yang biasanya diaspirasikan dari masyarakat konstituen terutama? Ya kalau bicara kita reses banyak lah aspirasi itu. Dapil mana nih Pak? Dapil 2, Kabupaten Tangerang. Kita itu kan meliputi Kecamatan Sukamulya, Kresek, Gunung Kaler, Makar Baru, Kronjo, Mau, Kemeri, Sukadiri. 8 kecamatan. Nah setiap saya reses itu kan saya senangnya apa? Pertama saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. Ya, bertemu langsung. Bertemu langsung. Kedua bisa mendengar langsung kondisi real di lapangan seperti apa. Sebab saya nggak mau menerima sesuatu by data. Harus cek fakta, cek lapangan atau by fakta juga. Karena bagaimanapun juga itulah fungsi kita sebagai perwakilan dari masyarakat, dari rakyat. Betul. Karena kita melalui reses itu kita bisa mengetahui ini maunya masyarakat seperti apa.
ya. Ada yang jalannya rusak dan bentuk paving, bentuk hot mix, betonisasi. Ada yang karena kondisi musim hujan dan banjir, saluran airnya mampet dan sebagainya. Nah, ini kan perlu kita rapihkan, ya. Nah, melalui program MSS ini kita bisa langsung memfollow up keinginan mereka masyarakat itu, dan masyarakat akan senang, ya kan? Ya, dengan langsung ditanggapi dan langsung direspon. Nah, mereka juga akan bangga, oh saya punya wakil rakyat, bisa langsung bertemu dengan orangnya, bisa langsung mendengarkan aspirasi dan bisa merealisasikan program apa usul-usul mereka, ya, dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Tangerang, khususnya di Dapil 2. Betul, ini yang menjadi langsung ketemu dengan konstituen, apa yang menjadi aspirasi, mudah-mudahan ini juga bisa langsung direalisasikan walaupun bertahap ya Pak, karena memang tadi ada beberapa prioritas juga. Wah, ini kurang lebih sisa 2 menit lagi, sedikit mungkin Pak sebelum penutup, ini kan sudah mulai masuk tahun politik. Nah, ini seperti apa nih persiapan? Apakah juga nanti mungkin tentu saja masyarakat juga ingin menantikan nih, maju lagi nggak Pak? Insya Allah, mohon doanya saya juga maju lagi di 2024, mohon doa dan dukungannya biar terus berjuang dan terus bisa berkontribusi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya masyarakat Dapil 2 Kabupaten Tangerang. Amin. Ini dari fraksi dari Partai Gerindra. Ini periode pertama berarti ya Pak? Periode pertama saya. Periode pertama. Insya Allah nanti diberikan kepercayaan lagi masuk periode kedua. Amin, 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 amin. Baik, terakhir nih Pak, pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang terkait hal ini? Silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, saya bisa mengucapkan terima kasih atas doa dan supportnya kepada kami. Kami akan terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya Dapil 2 Kabupaten Tangerang. Karena kita tahu bahwa pembangunan di Kabupaten Tangerang itu sedang berjalan dan insya Allah terus berjalan untuk mencapai tujuan peningkatan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan dan menjadi pembangunan yang lebih gemilang dalam rangka mensukseskan RPJMD Pak Bupati 2023 ini. Ya, sekali lagi, apapun itu permasalahannya yang dari masyarakat, silakan disampaikan kepada kami di DPRD, di Komisi 2. Insya Allah kami akan menindaklanjuti aduan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kami, dan insya Allah kami akan selalu membuat program dengan dinas terkait dan dengan eksekutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang secara keseluruhan. Terima kasih. Atur nuhun nih Pak, sudah berkenan ngobrol-ngobrol di program Melekat kita kali ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin, amin. Kelancaran di setiap aktivitas dan kita bisa ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol. Ya, siap, insya Allah. Oke. Baik, pemirsa, senang sekali sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bermanfaat dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Nasrullah Ahmad Jamaluddin. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mewakili kru yang bertugas kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.